理想かどころか僕は一番の卑怯。 Di dunia Dr. Stone yang penuh kejutan, ketegangan, dan ambisi yang saling bertabrakan, ada satu sosok yang selalu membawa suasana damai dan tenang, seolah hadir sebagai napas lembut yang meredakan hiruk-pikuk di sekitarnya. Sosok itu adalah Ukyo Sayonji, seorang pria yang menggabungkan ketenangan batin, kemampuan luar biasa, dan hati yang sangat lembut dalam satu kepribadian. Dimana kepribadian macam ini tuh sulit banget ditemukan pada siapapun di era kebangkitan dunia batu. Di video kali ini, Minkuo bakalan bahas Ukyo Sayonji dari anime Dr. Stone. Yuk langsung kita bahas aja. このままクロムを助けに来てたらセンク、君が死んでたからね。 Sebagai mantan operator sonar angkatan laut Jepang, Ukyo sudah terbiasa hidup dengan ketenangan dan ketelitian tingkat tinggi. Di masa sebelum pembatuan, hidupnya selalu diisi oleh suara-suara yang tidak pernah didengar oleh manusia biasa. Getaran halus dari mesin kapal, pergerakan air yang samar, bahkan perbedaan kecil yang nyaris tak terdengar. Karena itu, pendengarannya berkembang menjadi sesuatu yang sebenarnya hampir nggak masuk akal ya. Dan ketika dunia berubah, kemampuan itu bukan hanya kembali berguna, tapi menjadi kekuatan yang membuatnya mampu membaca keadaan tanpa perlu banyak bicara. Kalau teman-teman perhatiin, penampilan Ukyo pun ikut memancarkan kepribadiannya. Rambut pirangnya yang panjang selalu diikat rapi ke belakang. Ini tuh kayak ngasih kesan sederhana tapi tetap elegan. Sementara wajahnya halus dengan mata yang selalu terlihat tenang. Hal ini membuat Ukyo tampak seperti seseorang yang memilih untuk mengamati dunia dengan sabar daripada terburu-buru menghakimi apapun yang terjadi di depannya. センク、僕は君たちに協力してもいいと思ってる。 Tubuhnya ramping dengan tinggi sekitar 170 cm, bukan tipe yang berotot atau menakutkan, tapi justru terlihat seperti seseorang yang mengandalkan kecerdasan, presisi, dan kontrol diri dalam setiap gerakan yang diambil. Sebenarnya ya, gerakan Ukyo tuh hampir nggak pernah terburu-buru. Bahkan ketika dia lagi berjalan, melangkah, atau sekedar menoleh, semuanya tuh kayak kerasa ringan aja gitu. Ukyo tampak seperti seseorang yang hidup dalam ritmenya sendiri. Ritme yang lebih sunyi, lebih jernih, dan jauh lebih lembut daripada orang-orang yang ada di sekitarnya. Bahkan saat ia memegang busur dan panahnya, tidak ada kesan agresif atau mengancam. Yang terlihat justru ketenangan seorang ahli yang benar-benar memahami apa yang akan ia lakukan dan pemahaman bahwa kekuatan bukan untuk disalahgunakan. 君たちがどういう人間なのか話を聞きたい。僕の条 Yang membuat Ukyo benar-benar menonjol bukan sekedar kemampuan atau penampilannya sih, tapi caranya dalam memegang nilai moral. Ukyo memiliki prinsip yang kuat bahwa kehidupan manusia, siapapun mereka, sangat berharga dan tidak boleh disia-siakan. Prinsip itu lahir bukan dari kelemahan atau ketakutan, melainkan dari pemahaman mendalam tentang betapa pentingnya menjaga kemanusiaan di tengah dunia yang telah kehilangan banyak hal. Ukyo bukan pengecut yang menolak bertindak, juga bukan idealis buta yang tidak memahami realitas. Dia hanya memilih selalu bertanya pada dirinya sendiri, apakah tindakan yang diambil adalah tindakan yang benar, tindakan yang paling manusiawi, dan yang paling minim korban? Tidaknya pertanyaan-pertanyaan itulah yang ada di dalam kepala Ukyo. Kalau Minkuo lihat ya, ketenangan Ukyo ini bukan sesuatu yang dibuat-buat. Itu kayak aura alami yang muncul dari cara berpikirnya yang jernih dan hatinya yang penuh dengan pertimbangan. Ukyo lebih suka mendengar daripada berbicara, lebih sering mengamati daripada menilai, dan lebih memilih mempengaruhi keadaan secara halus daripada memaksakan kehendak. Wih, ini sih green flag banget ya. Bahkan saat Ukyo berbicara, kata-katanya tidak banyak, tapi setiap kalimat terasa dipilih dengan sangat hati-hati. Seolah ia memastikan bahwa tidak ada satu kata pun yang keluar tanpa makna. どういうことだ。だノーキン君とあともう一人。やっぱな。 Di tengah dunia yang dipenuhi oleh orang-orang kuat, cerdas, penuh ambisi, atau penuh emosi, Ukyo tuh hadir sebagai keseimbangan. Ia bukan pusat panggung, bukan juga orang yang suka mencari pengakuan, dan bukan karakter yang bergerak dengan energi yang meledak-ledak. Namun justru sifat tenangnya itu yang membuat orang-orang merasa terlindungi. Kehadirannya membawa suasana yang stabil, seakan-akan tanpa perlu berbicara. Ia bisa membuat orang-orang di sekitarnya percaya bahwa situasi sesulit apapun tetap bisa dilewati selama tidak mengabaikan hati nurani.
Ukyo Sayonji adalah bukti bahwa kekuatan sejati tidak selalu terlihat dalam bentuk otot, senjata, atau kemampuan bertarung. Kadang kekuatan sejati hadir dalam bentuk ketenangan yang tidak terpengaruh oleh kekacauan atau tekanan. Dalam empati yang tidak hilang meski dunia runtuh, dan dalam pilihan-pilihan kecil yang dilakukan dengan hati-hati untuk menjaga agar tidak ada orang yang terluka. 僕の条件はたった一つ。誰も死なないこと。 Ukyo sendiri adalah seorang pendengar yang bisa memahami dunia hanya lewat suara, dan pada saat yang sama seorang manusia dengan hati lembut dan prinsip moral yang tidak mudah goyah. Ukyo tidak pernah berusaha menjadi pahlawan dan mungkin tidak pernah berniat jadi pusat perhatian ya. Namun justru itulah yang membuatnya begitu penting. Di dalam diamnya, di dalam ketelitiannya, dalam pilihannya untuk tidak menyakiti, Ukyo menjadi pengingat bahwa di dunia yang terlalu keras ini selalu ada tempat bagi seseorang yang memilih berjalan dengan tenang. Dan kadang dalam situasi tertentu, orang seperti itulah yang paling dibutuhkan. Pada akhirnya, ketika kita melihat Ukyo Sayonji bukan sebagai bagian dari konflik atau rangkaian peristiwa yang terjadi di Dr. Stone, tetapi sebagai individu yang berdiri di tengah drastisnya perubahan dunia. Dan disinilah nih, kita bisa mulai memahami betapa berharganya seseorang yang tetap menjaga jernihnya hati. Ukyo juga bukan hanya ahli dalam mendengar suara-suara kecil dari kejauhan, ia juga peka terhadap suara yang lebih halus. Suara hati manusia, suara keraguan, suara ketakutan, dan suara harapan. Kemampuannya menangkap detail membuat Ukyo bukan hanya menjadi seorang pengamat yang baik, tapi juga teman yang mengerti tanpa harus diberi penjelasan yang panjang. Kalau kita amati dengan detail, memang kepribadian seperti Ukyo tuh jarang banget ya di dunia Dr. Stone. Jadi kalau kita pikir-pikir lagi, ketenangan Ukyo bukan sekedar kebiasaan atau temperamen bawaan, tapi itu pilihan Ukyo sendiri. Sebuah keputusan untuk tetap memegang sisi manusiawi, di mana banyak orang lebih memilih untuk marah, melakukan tindak kekerasan, dan dorongan untuk menunjukkan kekuatan. ありえない。いくらなんでも早すぎる。どうして。逃げてくれ。 Tapi Ukyo memilih jalan yang berbeda. Ia memilih jalan yang lebih sunyi, lebih lembut, tetapi sebenarnya ini jauh lebih sulit ya. Di antara karakter-karakter yang berjuang keras membangun dunia baru, Ukyo tuh kayak jadi pengingat bahwa dunia yang ingin mereka ciptakan bukan hanya membutuhkan teknologi, kekuatan, atau strategi, tetapi juga butuh hati nurani. Butuh seseorang yang bisa melihat segala sesuatu dengan kacamata kemanusiaan. Seseorang yang bisa berkata bahwa setiap keputusan memiliki konsekuensi yang menyentuh kehidupan orang lain. Dan kalau kita melihat Ukyo berdiri dengan busurnya, di mana tubuh rampingnya terkena cahaya matahari, rambut pirangnya bergerak pelan ditiup angin, kita tuh kayak nggak cuman lihat pemanah yang presisi atau mantan operator sonar yang berbakat. Kita juga bisa melihat seseorang yang mempertahankan ketenangan di tengah kekacauan. Seseorang yang memakai kemampuan bukan sebagai alat untuk menguasai, tetapi sebagai alat untuk melindungi. Dalam sebuah perjalanan panjang, seringkali kita lupa pada orang-orang yang berjalan di belakang, yang tidak bersuara keras, yang tidak berdiri di panggung paling terang. Tapi Ukyo membuktikan bahwa justru merekalah yang menjaga keseimbangan. Mereka tidak terlihat, tapi mereka ada di sana. Menjaga ritme, menyaring suara, dan mengingatkan orang lain tentang apa yang benar. However, there is no vibration of the voice after singing. Dalam kisah Dr. Stone yang terus bergerak maju, Ukyo tetap menjadi bagian yang gak tergantikan. Ia bukan sekedar pendukung sih kalau kata Minkuo. Ukyo tuh bukan juga sekedar pelengkap tim. Minkuo tuh ngerasa kalau Ukyo tuh adalah fondasi penting untuk membuat sebuah dunia yang baru. Sosok yang memberi warna terang pada dunia yang terus berubah, sosok yang yakin bahwa di antara ledakan besar dan jeritan ketakutan masih ada ruang untuk kelembutan. Pada akhirnya, Ukyo Sayonji adalah salah satu contoh terbaik tentang bagaimana kekuatan sejati bisa hadir dalam bentuk yang berbeda dari apa yang biasanya kita lihat. Bukan dari otot yang membesar, bukan dari strategi yang rumit, bukan dari suara menggelegar, tapi dari hati yang tenang, pikiran yang jernih, dan prinsip yang tak pernah goyah. Dan itu loh sosok Ukyo, sosok yang gak banyak bicara, tapi meninggalkan kesan yang bertahan lama. Gak mencari sorotan, tapi justru menerangi banyak hal. Jarang berdiri di garis depan, tapi selalu berdiri di tempat yang tepat. Nah, dalam kesunyian itulah ia menjadi salah satu karakter paling berharga yang dimiliki dunia Dr. Stone. Menurut teman-teman sendiri, gimana nih tentang karakter Ukyo Sayonji dari anime Dr. Stone? Jangan lupa buat like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi biar teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari Minkuo.
Teman-teman juga bisa request mau karakter siapa yang kita bahas di video selanjutnya. Makasih yang udah nonton ya, sampai jumpa di video minggu depan. Dadah!